Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali ini Gadget akan melakukan sebuah laptop gaming dari Acer. Jadi ini adalah Acer Nitro 5 dengan Ryzen 7 4800H. Jadi ini adalah varian AMD Ryzen 7 4000 series. Dan kita akan lakukan pembahasan kelebihan maupun kekurangan dari laptop ini. Dan apakah laptop ini worth it nggak sih untuk kalian beli? Jadi pastikan kalian tonton sampai habis, tapi sebelum kalian tonton sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget. Oke guys, langsung saja kita lakukan pembahasan mengenai Acer Nitro 5 dengan Ryzen 7 4800H series. Oke guys, ini dia adalah Acer Nitro 5 dengan Ryzen 7 4800H series. Jadi ini adalah penampilannya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu spesifikasi dari laptop ini. Jadi laptop ini dilengkapi dengan layar sebesar 15,6 inch dengan tipe panel IPS dan dia anti glare. Kemudian juga dia punya resolusi Full HD dengan 144 Hz refresh rate dan kemudian juga dia 72% NTSC yang artinya dia 100% sRGB yang akurasi warnanya itu sudah sangat baik untuk kebutuhan desain ataupun kebutuhan untuk video editing. Kemudian selain layar 15,6 inch ini, laptop ini juga dilengkapi dengan full size keyboard. Jadi ini ada lengkap sampai numpad-nya juga ada. Kemudian untuk dari sisi sini itu ada touchpad-nya. Touchpad-nya tuh center ke spacebar. Kemudian selain itu dia juga dilengkapi oleh kamera webcam. Dan di sini kalau misalnya kalian perhatikan, ini juga ada kelengkapan portnya. Jadi kelengkapan portnya yang sebelah kanan itu ada HDMI 1, kemudian ada maksudnya HDMI 1 port, kemudian ada satu port USB 3, kemudian satu port USB Type-C. Dan di sebelah kirinya di sini ada port untuk kunci, untuk laptop, kunci laptop. Kemudian di sini juga ada port RJ45 atau kabel LAN. Kemudian ada dua port USB 3, kemudian ada satu port headphone jack. Terus untuk chargingnya sendiri, posisinya dia ada di bagian belakang guys. Jadi di bagian belakang, ini sekalian penampilannya. Bagian belakang ini adalah untuk port chargingnya di sebelah sini ya guys. Kemudian bagian bawah tampilannya seperti ini, kurang lebih. Terus kurang lebih seperti ini untuk tampilan dari laptopnya. Kemudian kalau dari sisi spesifikasi sendiri, laptop ini yang saya review kali ini adalah dia menggunakan Ryzen 7 4800H. Jadi ini adalah tipe Ryzen 7 4000 series yang artinya, ini saya sambil tunjukkan pada kalian di CPU set, dia itu adalah prosesor AMD dengan 7 nanometer. Dan terus kemudian juga dia dilengkapi dengan, ini saya oke aja dulu. Jadi ini ada Ryzen 7 4800H, tipenya Renoir, kode name-nya Renoir, kemudian 7 nanometer, terus dia dilengkapi dengan RAM. Kalau yang saya uji coba di sini itu menggunakan RAM 32GB dual channel. Biasanya yang di pasaran, yang dijual di pasaran itu 8GB atau 16GB RAM-nya. Nanti saya akan taruh link di deskripsi video yang RAM 16GB ya guys. Graphic card-nya sendiri dia menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4GB. Jadi untuk grafisnya sendiri itu sudah cukup powerful guys untuk GPU-nya ya, untuk pakai Nvidia GeForce GTX 1650 Ti. Terus untuk storage yang saya uji coba, yang umumnya di pasaran itu dijual 512GB. Kemudian yang di sini yang saya uji coba itu adalah menggunakan SSD 1TB dengan hard disk 2TB. Dan itu SSD yang digunakan punya dari WDC. Ini saya akan tunjukkan pada kalian. Secara benchmark sendiri itu dia punya benchmark seperti ini untuk SSD-nya, untuk read-write-nya kurang lebih seperti ini, dan ini sangat cepat guys. Terus untuk hard disk-nya sendiri, dia menggunakan hard disk WD juga, WD Blue, dengan read dan write-nya seperti ini. Dan kalau misalnya kalian cari di pasaran, mungkin kalian nggak akan menemukan langsung yang sudah gabung, sudah ada hard disk-nya. Jadi kalian bisa menambahkan hard disk sebenarnya. Jadi banyak kan yang dijual di pasaran tuh yang 512GB SSD. Kalau yang kombinasi ini adalah custom, jadi kalian bisa request ke penjualnya untuk minta SSD-nya 1TB, kemudian minta tambahan hard disk, atau kalian bisa juga pakai tambahan SSD lagi. Kurang lebih seperti itu.
Kurang lebih dari spesifikasi seperti itu. Jika kalian masih ada yang kurang jelas, nanti silakan tulis pendapat kalian ke komentar ya guys. Nah, kita akan bahas untuk mengenai kelebihan maupun kekurangan dari laptop ini ya guys. Mari kita bahas mengenai kelebihan dari laptop ini. Yang pertama adalah laptop ini itu memiliki performance yang sangat baik guys. Jadi dia menggunakan prosesor Ryzen 7 4800H series itu sebenarnya 8 core 16 thread dan itu sudah sangat powerful. Nah, saya akan tunjukkan kepada kalian untuk benchmark-nya. Jadi ini ada benchmark-nya. Saya akan tunjukkan kepada kalian CPU benchmark-nya. Jadi untuk CPU benchmark-nya sendiri, ini saya sambil tunjukkan pada kalian. Di sini itu dia bisa mengalahkan kompetitornya guys, yang untuk server. Ini kalau bisa kalian perhatikan di sini, ini saya sambil tunjukkan pada kalian, ini dia bisa mengalahkan yang untuk server. Dan ini wow banget guys untuk sebuah CPU, apalagi kalau misalnya kalian kerja di 3D animator, 3D rendering, terus kemudian interior, arsitek, kalian butuh performance core yang lebih banyak. Dan ini dengan 8 core 16 thread itu sudah sangat cukup dan bahkan buat main game pun oke. Kita akan lihat juga untuk single core-nya. Ini karena kan ini CPU secara keseluruhan. Terus kita akan lihat untuk yang single core-nya kurang lebih seperti ini ya guys. Jadi dia sendiri itu sudah powerful banget. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini, dia itu sudah oke banget untuk single core-nya. Dan kalau menurut saya sih untuk pengguna sehari-hari pun saya sudah gunakan buat SketchUp 2019, terus kemudian saya juga buat main game. Main game di sini ada Shadow of the Tomb Raider, kemudian PUBG, kemudian ada Genshin Impact. Itu semua bisa berjalan dengan sangat baik, guys. Dan semua itu yang Shadow of the Tomb Raider ini rata-rata di atas 40 frame per second. Kemudian PUBG ini 60 frame per second. Kemudian Genshin Impact itu juga rata-rata di 50-60 frame per second dengan semua setting grafisnya rata kanan ya, guys. Jadi sudah mentok semua. Itu smooth banget guys. Terus untuk untuk sehari-hari, jadi performance ini sudah overkill banget. Maksudnya kalau misalnya kalian cuma gunakan buat main game-game ringan, itu sudah overkill banget. Kalian buat kerjain editing misalnya video, saya kemarin coba untuk rendering menggunakan Adobe Premiere. Jadi di sini juga saya sempat review kemarin saya buat editing robot vacuum cleaner-nya Barbie di sini. Itu renderingnya cepat banget guys dengan menggunakan Ryzen 7 dan itu oke banget untuk buat editing, kemudian juga buat desain, kemudian buat 3D, kemudian buat gaming. Itu laptop ini performanya sudah top lah. Kemudian kita bahas untuk kelebihan keduanya ya guys. Kelebihan kedua dari laptop ini adalah dari sisi sistem pendinginan laptop ini, di mana pendinginan laptop ini itu sangat dingin guys. Jadi cukup powerful, dan kalau misalnya kalian perhatikan di sini ada lubang untuk keluar anginnya. Terus kemudian di belakang ini juga ada, jadi di kiri kanan ada semua. Di sebelah sini juga ada. Jadi untuk sistem pendinginannya pun itu sudah sangat baik. Dan ketika kita buat main game berat, misalnya kayak Genshin Impact itu yang termasuk game yang cukup berat, kalau menurut saya itu bisa banget, maksudnya kita tidak merasa panas banget ketika kita main, dan itu enak banget ketika dia sudah di close, gamenya sudah selesai, itu pendinginannya cepat banget guys, jadi nggak akan ada masalah. Dan kalian juga bisa atur di tombol NitroSense ini, kalian bisa atur untuk NitroSense, untuk coolingnya, kemudian performance-nya seperti apa, itu kalian bisa atur di sini. Nah ini kalian bisa lihat nih, kita bisa atur fan-nya itu berapa, ada maksimal, ada auto, ada custom. Nah tergantung kalian butuhnya seberapa. Kurang lebih seperti ini untuk tampilan NitroSense-nya. Jadi ini bisa banget untuk kalian atur untuk pendinginannya. Kemudian seperti yang saya sudah singgung di spesifikasi laptop ini, di mana layar dari Acer Nitro 5 ini itu 72% NTSC dan 100% sRGB, yang artinya dia tuh warna akurasinya itu sangat baik banget. Itu adalah kelebihan yang menurut saya di harga 16 jutaan itu sudah worth it banget guys, dengan performance-nya, kemudian dengan dilengkapi dengan layar dengan akurasi warna. Tidak semua laptop gaming itu punya akurasi warna yang bisa 100% sRGB. Jadi ini yang punyanya Acer Nitro 5 ini itu sudah oke banget guys. Untuk layarnya dengan Full HD itu sudah sangat-sangat cukup, udah tajam banget untuk gambarnya, dan itu adalah kelebihan ketiga yang reviewnya sampaikan. Kelebihan keempat adalah dari sisi daya tahan baterai laptop ini, di mana daya tahan baterai laptop ini bisa bertahan hingga 4 jam
pemakaian untuk browsing, ngetik, itu kurang lebih bisa bertahan selama 4 jam. Dan kalau misalnya kalian butuh misalnya buat untuk pekerjaan berat, itu kalian bisa bertahan 1-2 jam. Tergantung seberapa pekerjaan berat yang kalian pakai ya. Misalnya kalian pakai GPU-nya yang maksimalin, kalian buat 3D, itu akan cepat banget untuk 1 jaman. Kalau misalnya kalian buat gaming berat pun juga itu bisa 1 jaman. Tapi kalau misalnya kalian cuma buat browsing, kalian buat ngetik dan lain-lain, itu bisa bertahan sampai 4 jam. Itu karena juga pengaruh dari prosesornya yang 7 nanometer ya guys. Kemudian yang kelima adalah dari sisi keyboard dari laptop ini. Keyboard dari laptop ini itu sangat nyaman buat ngetik guys. Jadi bahkan script review dari laptop ini pun saya buat di sini. Di laptop ini, dan itu enak banget. Touchpad-nya juga, akurasinya juga oke banget. Jadi untuk secara touchpad pun itu akurasinya oke banget. Dan ini ada preferensi, cuma mungkin sekedar saran buat Acer ke depannya ketika buat layout keyboard, itu mungkin tombol powernya bisa dikeluarkan dari keyboard utamanya, bisa di dedicated tombol, kemudian Nitro Sense-nya juga bisa di dedicated tombol, kemudian tombol delete-nya itu bisa di atasnya backspace persis. Biasanya kan kita kalau sudah terbiasa shift delete gitu, nah itu nggak terbiasa karena harus geser sedikit gitu. Kurang lebih untuk kelebihannya seperti itu ya guys. Mari kita bahas untuk kekurangan dari laptop ini. Jadi kekurangan dari laptop ini sebenarnya masih bisa ditoleransi karena mengingat kelebihan yang ditawarkan oleh laptop ini cukup banyak guys. Dan kalau yang saya bilang pertama kali itu adalah dari sisi kamera webcam laptop ini. Kalau menurut saya untuk kualitas kamera webcamnya ini cuma sekedar oke saja, oke adanya. Tidak terlalu buruk, tapi ya tidak bisa dibilang bagus untuk sebuah laptop yang ditujukan untuk gaming, di mana mungkin kita butuh untuk streaming menggunakan kamera webcam dari laptop ini. Dan kalau menurut saya sih kualitasnya agak kurang, dan nanti kita akan coba untuk lihat untuk hasil tes webcamnya seperti apa. Tapi kalau cuma buat sehari-hari masih oke, tapi kalau misalnya kalian buat profesional, saya sarankan kalian beli webcam tambahan kalau misalnya kalian menggunakan laptop ini ya guys. So, oke guys, ini adalah uji coba kamera webcam dari Acer Nitro 5. Jadi ini kita gunakan seolah-olah kita melakukan video conference call, atau misalnya kita gunakan untuk Skype atau Zoom atau Google Meet atau apapun itu aplikasinya untuk kita lakukan meeting. Kurang lebih untuk penampilannya untuk kita gunakan dalam kondisi ruangan dengan cahaya yang ada di dalam ruangan tersebut. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan tuh masih ada noise-noise-nya, masih ada kurang detailnya. Kenapa saya bilang ini masih agak kurang, karena menurut saya sih kalau misalnya untuk kita untuk seorang gamer, misalnya sebuah laptop gaming, mungkin hasil rekaman dari kamera webcam itu akan digunakan untuk diupload di sosial media atau di YouTube dan lain-lain. Kalau saya bilang itu masih agak kurang detailnya, masih kurang dapat, dan ini masih banyak banget noise-nya. Untuk mikrofonnya sendiri sudah oke untuk bisa kita gunakan. Kalau misalnya kalian mau lebih improve, kalian bisa pakai mikrofon tambahan, atau misalnya kalian bisa pakai headset yang ada mikrofonnya, silakan. Tapi kalau untuk videonya sendiri, kalau menurut saya masih perlu kalian tambahkan lampu. Atau misalnya kalau misalnya kalian gunakan, perlu kalian tambahkan lighting supaya noise-nya lebih berkurang. Tapi meskipun tadi saya juga sudah coba untuk menggunakan lampu, ternyata noise-nya juga masih ada. Kalau misalnya saya boleh sarankan untuk profesional use, saya menyarankan kalian untuk beli webcam lagi ya guys. Itu adalah pendapat dari Vega. Silahkan terus pendapat kalian di komentar ya guys. Kekurangan selanjutnya adalah dari sisi speaker laptop ini, di mana speaker laptop ini itu suaranya sebenarnya cukup detail, tapi dia tidak bisa menggambarkan suara bassnya itu masih belum dapat kalau menurut saya. Sedangkan kalau kita main game, sebuah laptop gaming kan pasti kita butuh efek-efek suara, ada dentumannya, kemudian ada efek-efek bassnya. Itu kalau menurut saya sih masih agak kurang ya. Dia memang secara audio sih sudah cukup oke untuk beberapa clarity audionya, tapi untuk secara bassnya itu menurut saya agak kurang, dan itu adalah kekurangan yang saya temukan di laptop ini. Memang dengan 16 jutaan kalian pikir harusnya dapat audio yang lebih bagus, tapi mungkin kalau misalnya kalian pertimbangkan lagi dengan spesifikasi yang dikasih, itu sebenarnya ya masih bisa ditoleransi lah.
Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari laptop ini ya guys. Jadi kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah laptop ini worth it atau tidak ya guys. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. So oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari laptop Acer Nitro 5 ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau belum? Kalau menurut Review Gadget sendiri, kalau untuk laptop ini itu sudah sangat worth it banget guys. Jadi ditawarkan di harga kurang lebih sekitar 16,5 jutaan. Untuk yang RAM-nya 16 GB, nanti ada link pembelinya di deskripsi video dengan storage 512 GB. Kalian dapat performance yang sangat-sangat oke banget. Meskipun varian yang diuji coba Review Gadget menggunakan RAM 32 GB, tapi itu dengan RAM 16 GB saja sudah sangat cukup untuk penggunaan sehari-hari dan bahkan untuk menunjang produktivitas kalian. Seperti untuk editing video, kemudian buat 3D, dan lain-lain. Kemudian juga untuk gaming sendiri, layar dari laptop ini tuh sudah sangat bagus banget untuk main game. Kemudian juga untuk, tadi sekedar menambahkan juga untuk akurasi warna dari laptop ini juga bagus banget buat desain. Dan untuk harganya itu sudah sangat worth it guys. Dengan price to performance-nya itu sudah sangat value deal banget untuk laptop ini. Silahkan kalau misalkan tertarik untuk produk ini, silahkan cek link di deskripsi video, nanti saya akan taruh di situ. Tapi kalau misalnya kalian memang mau berencana menggunakan laptop ini buat streaming gaming misalnya, atau misalnya kalian mau buat video online dan lain sebagainya menggunakan kamera webcamnya laptop ini, maka Review Gadget sangat menyarankan kalian beli webcam tambahan. Karena seperti yang tadi saya sudah bilang, kamera webcamnya itu memang nggak terlalu yang oke banget untuk kebutuhan profesional ya guys. Jadi itu adalah pendapat dari Review Gadget. Silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa di like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau misalnya kalian nggak suka. Dan follow sosial media Review Gadget. Dan nantikan video-video selanjutnya dari Review Gadget. Oke guys, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.